Ya, kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, ya, mening. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang hamilul Quran ahlullah. Amin. Menjadi hamba-hamba Allah, kawulane Gusti Allah kang direksa, dijogo, diramut, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 46. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauman nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Wa qauman nuhin ay bil jari aku ala samuda ay wa bi ihlakihim bima fisama'i wal ardi ayatan wa bin nasbi ay wa ahlakna qauman nuhin. Wa qauman nuhin, dan kaumnya Nabi Nuh. Kalau bil jari ya, dengan harakat jer qaumi aku ala samud. Ini dihubungkan dengan lafaz kaumnya Samud, ya. Kaum Samud, ya. Ayu wafi ihlakihim, daripada membinasakan mereka, bima fisamahi, dengan apa yang berada di langit, wal ardi, dan di bumi, ayatan menjadi tanda, wabi nasbi, dan dengan harokat nasab atau fathah, ya, qauma. Makanya bisa dibaca qauma, bisa dibaca qaumi. Ayu wa ahlakna qauman nuhin, ya. Nah, ini, dan kami binasakan kepada kaumnya Nabi Nuh. Nah, ayat ini mencerahkan tentang kaumnya Nabi Nuh, ya, bahwa kaumnya Nabi Nuh itu min qablu, dari sebelumnya, ay qabli ihlaki haula'il mazkurin, yakni sebelum dibinasakannya mereka, kaum Samud, kaum Lut, ya, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Musa, gitu ya, min qablu, dari sebelumnya Nuh. Ya. Kaumnya Nuh juga dibinasakan oleh Allah min qablu, dari sebelumnya. Kenapa? Innahum, karena sesungguhnya mereka, kaumnya Nabi Nuh, kanu, mereka semua adalah kauman fasiqin, kaum yang fasik. Artinya ini masih cerita-cerita tentang kaum yang celaka, ya, dari generasi ke generasi. Kan sebelum ini Allah menceritakan generasi Nabi Lut, ya, mari ya, udah dibahas lah. Ya, mereka semua diazab Allah, dibinasakan karena apa? Kefasikan.
karena kekufurannya, karena mengingkari Rasulnya. Kemudian Allah menceritakan kaumnya Nabi Soleh juga dibinasakan karena kefasikan dan kekufurannya, yang mendustakan Nabi dan Rasulnya. Kemudian diceritakan Nabi Musa, ya, minggu yang lalu masih ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun dan para tentaranya, ya, mereka kufur dan mengingkari, mendustakan kerasulannya Nabi Musa, dibinasakan oleh Allah. Nah, sebelum kaum-kaum yang dibinasakan yang diceritakan yang lalu, Allah katakan wa qaumanukin min qablu, ya. Dan begitu juga kaumnya Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, innahum kanu qauman fasikin. Karena sesungguhnya mereka kaumnya Nabi Nuh itu adalah kauman fasikin, adalah kaum yang fasik, mendustakan Rasulnya. Nabi Nuh itu 950 tahun dalam satu riwayat berdakwah. Umurnya 950 tahun. Ya, dapat umat cuman 90. 90. Bayangkan 900 tahun cuman 90. Berarti 10 tahun dapat berapa? 9. Saking susahnya orang diajak ke jalan yang benar. Bahkan ngece dan lain sebagainya, ya. Kalau zaman sekarang apa? Mencibir, nyinyir, ya. Menyinyiri gitu ya. Bahasa sekarang ini kan. Hah? Ya kalau ada kebenaran tapi malah menyinyiri gitu. Nah, ya, nyinyir itu kan menyinyiri gitu ya. Mendustakan, mengece, ngejek. Wah, itu luar biasa Nuh itu. Nabi Nuh itu bukan hanya kaumnya yang menyinyiri, bukannya kaumnya yang mengkufuri, istri dan anaknya kufur. Ya, anak Nabi, anak Rasul. Dan Nabi Nuh itu bukan sembarangan Rasul, termasuk kelompok ulul azmi. Ulul azmi jumlahnya 5, ya. Kalau disingkat mimin. Pertama Nabi Muhammad, ya, Nabi Isa, ya, kemudian Nabi Musa, kemudian Ibrahim, baru Nuh. Jadi mimin ini ulul azmi. Jadi maka betul tinggi dia ya, orang Rasul yang ulul azmi. Dan Nuh itu salah satu dari Rasul yang ulul azmi. Itu istri dan anaknya kufur. Diajak naik perahu bareng-bareng, nggak mau. Ini kan perbuatan apa ya? Apa yang dilakukan Nabi Nuh itu kan nggak nalar gitu loh sebetulnya. Nggak nalar, ngeleh dewi. Di mana-mana kan ketika Nabi Nuh itu udah pegel hati ini, ya itu menjaga jangan sampai pegel hati itu sebetulnya wangil. Udah bertahun-tahun dakwah, bukannya di ini malah dimusuhi ya, dimusuhi di ini. Saking hatinya udah gimana ya, pegel hati, angkat tangan berdoa kepada Allah. Rasul-rasul dulu begitu, asal udah pegel hatinya, angkat tangan, ya Allah nggak sanggup, harus kepaten orang gitu, kira-kira gitu lah. Udah nggak sanggup saya, ya Allah, udah 900 tahun masuk kayak begitulah punya gitu. Habisin aja, langsung dikabul oleh Rasul. Semua nabi-nabi dulu begitu. Nabi Musa angkatan, semua dibinasakan kaumnya. Nah, paling beruntung dan harus bersyukur itu kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ada nggak yang nggak maksiat? Ada nggak umatnya Nabi Muhammad yang nggak punya dosa? Nggak ada. Dari presiden sampai sinden itu ya berdosa. Kemudian presiden ada dosa, amanatnya lebih berat lagi kalau dia mengkhianati rakyat, dosanya, ya kan? Manis tak tahu ru'yatan. Orang-orang barang siapa yang diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat, kemudian dia
mengkhianati, menipu rakyatnya, haram jasadnya, masuk ke surga, neraka tempatnya. Pemimpin apa aja? Sinden apa mana? Kecuali sinden Pak Harto, nah itu keselatan. Sinden Pak Harto keselatan. Masih capek gunung ya Robi Mustafa, loh itu rahmat turun, ya kan? Jadi sindennya yang diislamkan, itu ya kan? Jangan Islamnya yang disindenkan. Islam itu rahmatan lil alamin, masuk ke mana? Ta'ata linnas. Wayang wong itu Islamkan. Rujuk itu Islamkan. Pelawai direligikan. Betul enggak? Nah, ini ada pelawai orang. Ini juga mesrainya nggak jelas kan terus. Nah, itu kalau pelawai religi tiba-tiba. Ya, mulai gue religi benar. Wis loh. Dari presiden sampai presiden, dari gubernur sampai tukang sayur, tukang cukur, tukang apa? Tukang ngombe anggur, iya, tukang bubur, tukang enggak, masuk loh, keliling ambung itu orang ambung itu, gubernur sampai tukang sayur masih nyambung, gubernur tukang bubur masih nyambung, gubernur tukang cukur nyambung, gubernur sampai tukang rujak cingur masih nyambung lah. Gubernur tukang mie ayam orang nyambung. Kalau gubernur pabrik meriam sama tukang ayam gitu masih nyambung aja. Kalau ambil ya mesti dosa. Tenang. Benar. Dari mulai sopir oplet sampai tukang copet dosa, ya kan? Gitu. Dari mulai bupati sampai Bu Lastri itu ya dosa, nyambung Bu bupati Bu Lastri, Abu Gemi ya bisa juga, orang Bu ya dosa. Tetapi hebatnya Nabi Muhammad itu orang tahu pegelati. Besok wakil umatnya itu nggak pernah pegelati. Untung kita ini. Kalau kayak kita kalau dari umatnya Rasul yang dulu, gitu. Wah, mumpuk kayak apa? Udah hilang kita ini. Coba umpama tak nurul itu Gusti Allah umpama ini apaan sih Jakarta umpama teman Gusti Allah tenggelamkan tenggelamkan umat Nabi Muhammad enggak masih banyak. Wah Rasulullah itu top markotop itu untung kita itu umat Nabi Muhammad itu mau selawat ya lahnya sosok Kliwon yang ada selawatan khusus namanya selawat Maria itu kan harus didawahkan dengan rahmat turun. Jadi man sholat alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali Allah turunkan 10 rahmat kepadanya. Itu kalau satu orang, sekian orang, kali sekian kali berapa kali selawatan. Indonesia ini alhamdulillah. Betul nggak? Mayoritas Islam, umatnya Nabi Muhammad. Coba orang Islam itu bunting, baca rawi, ya enggak? Simpul dulur, selawatan, bunting, beranak, baca rawi, selamatan. Ya kan 7 bulan, 4 bulan, entar kekah, baca rawi, selamatan, khitanan, baca rawi, selamatan, pernikahan, baca rawi, selamatan, kawin lagi,
Enggak. Diam-diam. Takut ketahuan yang tua. Iya kan? Belum maulid, selawat. Di mana-mana selawat. Kalau baca sekali selawat itu 10 rahmat. Berapa juta umat Islam Indonesia baca selawat. Maka nggak kehitung rahmat turun di Indonesia. Makanya bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Ya kan? Makanya ya maling ayam aman, maling jemuran itu aman. Ya kan? Saking banyaknya rahmat. Ya kan? Korupsi aman. Saking banyaknya rahmat. Wah, kalau enggak udah dihabisin ini. Oh, lalu kan dulu dari Gusti Allah kan tenggelamkan di Jakarta. Itu korupsi aman. Aman-aman, saking banyaknya rahmat. Kalau kaum dulu habis, nggak tahu kita ini. Coba bayangkan kaumnya Nabi Nuh itu bukan hanya kaumnya, istrinya itu yang disayanginya tenggelam, binasa. Anaknya yang namanya Kan'an habis. Nah, umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Rasul dimusuhin, dicaci maki, dilempari kotoran, diusir, mau dibunuh, ya kan? Malaikat Jibril udah nawarin, ya Rasul, kalau engkau izinkan aku angkat gunungnya akan aku timpakan pada kaum yang kafir itu. Apa jawab Nabi? Ojo pri, Rasulullah itu tutur katanya lemah lembut, halus. Malipir pasir malah tak gedang kata orang. Ojo beli, malah angkat tangan. Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka begitu itu karena sesungguhnya mereka belum tahu. Kalau dia tahu nggak gitu kali. Kalau dia tahu cuma ikut ngaji, dia belum tahu. Jibril, mereka belum tahu. Seandainya mereka tahu Bril tentang aku Bril, mesti melok ngaji Bril. Bril, ojo pati bali gunung Bril, mau naik mudar kabeh malah repot Bril. Itu Rasulullah. Nah kaum yang tenggelam semua, termasuk istri dan anaknya. Nah makanya yang merasa anak kiai, anak haji, jangan kepedean lah. Jangan kegeeran. Ingat tuh anaknya Rasul dikutuk sama Allah, dibinasakan Allah. Baru anak kiai enggak ada. Ya. Baru anak ustaz, baru anak haji. Baru istri ustaz. Istri kiai ya. Istri Nabi Nuh kelep. Mana? Nah, ini ceritakan gitu. Jadi Allah itu menceritakan runtut gitu. Nabi Lut diceritain, umatnya kaum Samud diceritain, Bani Israel kaumnya Nabi Musa diceritain. Dan sebelum itu juga ada kaumnya Nabi Nuh yang dibinasakan juga. Kenapa? Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Lihat kebenaran, tahu bukti kebenaran, tapi melengos gendeng kok. Bukan nggak ngerti, orang fasik itu ngerti. Bener kok, buktinya bener kok. Buktinya orang apa-apa tenang kok. Loh, fasik kenapa? Ya karena ada duit. Urusannya mau urusan duit. Memang dia begitu. Dengerin dia gitu. Dia adab oleh Allah. Dia adab oleh Allah kaumnya Nabi Nuh. Kira-kira gitu cerita. Ini cerita sambungan cerita ini. Untuk apa? Ibroh, nakalan sebagai pelajaran buat kita. Umatnya Nabi Muhammad juga begitu ya. Jangan sampai niru-niru nanti kalau sekarang kan Nabi Muhammad udah nggak ada, yang ada ya ustaz model kayak Jawa atau cuma nanti pegel hati lu angkat tangan lu aduh kalau Nabi Muhammad enggak pegel hati ada yang saiki.
pandai-pandailah menjaga rasa. Jaga rasa. Wis pokoke sing penting aja ngantek aja lah. Hati pegel, hati mengkelap dungo, waduh. Nabi ndungane ndungo penuh kasih sayang ya. Ndungane kiai ndungo campur mangkel. Nunggu pelajaran lah, pelajaran. Karena yang disampaikan ini sumbernya dari firman Allah. Dan kita lanjut. Selesai cerita tentang azab-azab kaum ya. Ini judulnya beda lagi.